Oke, secara step by step gitu kan, dulunya kita seorang pelajar gitu kan, lalu seorang pekerja, bahkan bahkan kita menjadi pekerja apa personal juga untuk diri kita gitu kan, bahkan gitu kan kita juga menjadi seorang manajer gitu kan untuk ngerunning suatu rintisan usaha kita, sehingga step by stepnya harapannya kita menjadi pure seorang business owner, dan tentunya menjadi seorang investor gitu kan, puncak tertinggi, sehingga tangga ini hingga di level kelima itulah proses menjadi seorang the real entrepreneur gitu kan. Nah sekarang poinnya bicara bisnis gitu kan. Kita menggunakan 5 tangga bisnis ini gitu kan, yang dimana kita ada di fase startup atau startingnya menuju ke profit, hingga ke tahap 3 systemizingnya juga, lalu multiplyingnya juga, dan tentunya goalsnya menjadi seorang investing gitu ya. Sekarang kita bedah satu-satu. Tentunya di fase startup ini yaitu fase-fase berdarah gitu kan. Segala resources, sumber daya, everything yang kita punya akan habis-habisan di sini. Tenaga, pikiran, waktu, uang, semuanya. Karena memang di tahap startup rintisan ini fokusnya kita cukup dua aja. Kita fokus mencari produk market fit. Market fit artinya ada produk, ada market, mencari yang cocok. Kalau misalkan udah cocok ya sudah, kita tinggal penetrasi. Dan tentunya fase paling menentukan ada di tahap brandingnya, marketingnya, sellingnya. Gimana pokoknya orang tahu dulu, orang beli dulu, cocok dengan produk ini. Tapi tentunya kita selalu sepakat bahwa bisnis itu just mindset. Artinya selama ada opportunity gitu kan, semuanya ya kita tinggal running aja gitu kan dengan knowledge yang kita miliki masing-masing. Nah, artinya gitu kan, ketika tadi udah punya market fit dan kita udah punya value dan dikenal gitu kan oleh para target market, selebihnya ya udah kita tinggal penetrasi, kita tinggal fokus gimana cara scalingnya. Nah, sehingga itu baru di tahap berbicara branding, marketing, selling. Nah, sekarang kita lari ke tangga kedua, profiting gitu kan, profit gimana nya, untung apa tidak, ya udah namanya bisnis disimpulkan untung atau tidak ya pasti dari analisa keuangan dan laporan keuangan. Kita lihat profit and loss, laba rugi atau income statement, gimana caranya kita menekan cost OPEX-nya, operating cost, supaya apa, gross profit naik dan net profit naik. Kan hanya bermain di situ gitu, artinya efisiensi dari sisi mungkin sumber daya gitu kan, bahkan dari COGS HPP yang sudah kita develop, kita bisa improve lagi supaya net profitnya bisa naik gitu kan, sesuai angka ideal yang kita harapkan. Nah artinya di fase ketiga kita akan mulai nih build tim, bangun timnya, dan ngebangun SOP. Sepakat di tahap awal bisnis itu tidak fokus hanya revenue. Tapi kan untuk saya ngebangun sistem ini, saya harus ngedevelop resources SDM-nya. Artinya kan di saat saya ingin ajak dia lari gitu ya, stuck. Artinya saya ingin benar-benar menjalankan apa yang mudah dulu sebelum saya implement SOP secara sistematis. Dan memang paling challenge tuh di sistemasi ini. Karena ya tentu namanya manusia itu kan beda-beda karakter, sifat, background, apapun. Artinya long term untuk nge-build si SDM itu sangat panjang sekali. Yang penting dasar-dasarnya. Nah, jadi challenge-nya ketika kita udah di tahap startup, lari ke profiting, artinya gimana bisnis itu mau untung ya kita harus siap analisa keuangan, laporan keuangan gitu kan. Dan sistemasi ini yang menjadi challenge. Mungkin bapak-bapak yang lebih senior pasti di sistemasi ini cukup challenge kalau misalkan sumber dayanya terbatas gitu kan secara knowledge. Nah, yang keempat, kita ada di multiplying. Artinya kita udah melewati fase startup, profit, systemize udah oke, ya udah. Kita tinggal penetrasi aja gitu kan. Ada dengan cara membuka franchise-nya gitu kan, atau bahkan gitu kan yang lagi tren tuh share equity gitu kan, daripada SOP semua standar yang udah dijaga ini nantinya tidak sesuai standar, lebih baik kita sharing equity aja, tetap yang mengelolanya misalkan seperti contoh house lah, dia ada investor invest, ya udah si house-nya holdingnya langsung yang kelola gitu kan, untuk apa, menjaga standar tadi gitu kan, seperti itu. Dan yang paling
puncak, kita selaku entrepreneur harus bisa berada di tahap investing, ya menjadi the real investor saja. Karena kan kita udah benar-benar tahu cara ngerintis, bisnis profit itu bawa dari finance-nya gitu kan, sistemasinya kita udah tahu, cara penetrasinya udah tahu, ya sudah. Untuk di tahap puncak ini, balik lagi, apakah kita kena, mungkin sekarang kita sering dengar banyak perusahaan-perusahaan yang merger, banyak yang akuisisi, ya udah daripada ngerintis dari nol lagi ya mending gabungin aja datanya gitu kan, seperti TikTok dengan Tokopedia. Daripada TikTok berperang dengan lokalnya si apa Tokped, ya mending diakuisisi aja mayoritas sahamnya, ujungnya seperti tadi Padewa gitu kan, dengan multi flying yang banyak cabang-cabangnya, menjadi seorang investor. Dan tentunya di tahap menjadi seorang investor, pada akhirnya kita akan menganut high risk high return. Seberapa gede kita berani ambil resiko, ya itu duit yang bisa kita dapatkan secara gede juga dan secara maksimal.